Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu pengertian sejarah kebudayaan Islam. Nah, di sini Ibu akan menggunakan metode ceramah untuk mengajar hari ini. Nah, yang pertama yaitu pengertian sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita memahami pengertian sejarah kebudayaan Islam, ada beberapa konsep keilmuan yang harus kita pahami, yaitu arti sejarah dan kebudayaan. Jadi, pertama-tama kita harus menjawab terlebih dahulu pertanyaan apakah sejarah itu? Kemudian kita pun mesti menjawab apakah kebudayaan itu. Jawaban kedua pertanyaan itu akan mengarahkan kita pada pemahaman arti sejarah kebudayaan. Kata Islam yang mengikuti sejarah kebudayaan akan mempersempit pengertian dari sejarah kebudayaan karena dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan keislaman. Konsep paling mendasar dari pengertian sejarah adalah tentang masa lampau, sehingga konsep tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi. Akan tetapi, masa lampau itu perlu dibatasi dengan mengajukan pertanyaan sejak kapan yang melahirkan konsensus bahwa masa lampau dianggap sebagai sejarah ketika di suatu masyarakat telah ditemukan bukti-bukti tertulis. Yang selanjutnya yaitu menurut penulis buku sejarah kebudayaan Islam, materi sejarah kebudayaan Islam itu dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu sistem politik, masyarakat, dan peradaban. Yang pertama yaitu sistem politik. Sistem politik menurut kacamata sejarah kebudayaan Islam meliputi beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, bagaimana kekuasaan dijalankan oleh negara berdasarkan aturan-aturan yang terdapat dalam ajaran Islam. Hukum Islam menempati urutan pertama dalam sistem. Lihat lebih lanjut Abdul Mun'im. Politik, karena tegaknya suatu kebudayaan akan sangat ditentukan oleh tegaknya tidak sistem hukum atau konstitusi. Pada kenyataannya, kebudayaan Islam yang didukung oleh masyarakat muslim dapat berkembang karena berada di bawah naungan hukum Islam, yakni konstitusi. Pada kenyataannya, kebudayaan Islam yang didukung oleh masyarakat muslim dapat berkembang karena berada di bawah naungan hukum Islam, yaitu konstitusi yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu yang kedua, masyarakat. Kehidupan masyarakat pada masa awal Islam bersifat kompleks karena struktur sosialnya terdiri dari berbagai ras. Meskipun demikian, pada saat itu terdapat 2 unsur utama dalam sistem kemasyarakatan, yaitu bangsa Arab dan warga sekitar kawasan. Tidak semua bangsa Arab memeluk agama Islam karena ada juga yang memeluk Kristen atau agama lainnya. Bangsa Arab non-Muslim yang tinggal di Syria disebut orang Arab Nasrani atau orang Arab Romawi, sedangkan yang tinggal di Irak disebut Ibad. Dalam perkembangannya, sebagian besar dari mereka meninggalkan agamanya untuk memeluk agama Islam sebagai agama barunya. Sementara itu, warga non-Arab yang tidak memeluk Islam dan tidak pernah memeluk Islam, tapi meminta perlindungan kepada penguasa Islam disebut rakyat atau ahlul zimah atau ahlul kitab. Meskipun mereka bukan muslim, namun perilakunya diatur oleh para khalifah sesuai dengan syariat Islam, misalnya berpakaian. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir yaitu peradaban. Peradaban memiliki beragam makna, antara lain upaya manusia untuk mempertahankan pengetahuan. Selain itu, ada juga yang mengartikan peradaban sebagai pengetahuan dan upaya manusia untuk meningkatkan, memperbaiki, dan mempercantik kecemerlangan kehidupan. Terakhir, ada juga yang mendefinisikan peradaban sebagai segala sesuatu yang dilakukan manusia di bidang ilmu, kesusastraan, dan seni, serta tingkat intelektual yang dicapai oleh manusia. Pertanyaannya adalah, bisakah peradaban Islam didefinisikan?
Jika dalam istilah peradaban disematkan kata Islam, maka artinya menjadi berbagai pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan oleh kaum muslimin, baik kebudayaan yang diciptakan oleh kaum muslimin maupun kebudayaan yang diambil sebelum Islam lahir. Nah, sekian materi hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Baik, sudah paham semua ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.